Pernyataan sikap KOP alumni SPP SUPM Kalimantan Barat. Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini terlampir menyatakan sikap agar SUPM Pontianak dibuka kembali dan dapat menerima siswa-siswi kembali dimulai tahun ajaran 2024-2025 dikarenakan masih sangat dibutuhkan tenaga teknisi perikanan terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan dunia industri perikanan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Pontianak 18 Mei 2024 ditandatangani oleh seluruh alumni yang hadir. Terima kasih. Berikut saya serahkan kepada Bu Kapus untuk dapat menerima pernyataan sikap kami ini. Dokumentasi silakan. Ini adalah momen terpenting yang tentunya agar media internasional, media lokal, nasional semuanya bisa melihat inilah aksi kami. Perubahan ke SUPM Negeri Pontianak. Apa kabar dari KKP? Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Kalbar, yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya, yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kuburaya, Ketua Yayasan KOPS Alumni SUPM Pak Mahsur yang sangat berapi-api, Ketua terpilih 2024 sampai 2029 Pak siapa? Erbianto, dan tokoh masyarakat ya, ada Pak Sujiwo tadi ya Pak. Tentunya Bapak Ibu semua yang hadir, alumni, kemudian ada siapa lagi? Ya, semua Bapak Ibu, semua alumni SUPM Pontianak ya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini Pak gerimis, saya baru pertama kali ke SUPM Pontianak. Luar biasa pada acara MUBES ya, MUBES dan reuni Akbar 2024 SUPM ya Pak ya, bukan SPP SUPM tapi SUPM Pontianak. Luar biasa, tadi per 5 tahun sekali ya MUBES ini dilakukan. Jadi berarti saya ini banget ya Pak, pas 5 tahun ada saya gitu. Karena terus terang saya baru 2 bulan Pak di pusat pendidikan. Awalnya saya di pusat riset perikanan. Jadi karena sama Pak, pusat riset perikanan juga dampak dari perundang-undangan. Kita bubar, tidak ada jejaknya, semua pindah ke BRIN. Teman-teman saya, profesor riset sampai dengan peneliti dan calon peneliti, sebanyak kurang lebih 1.000 orang pindah ke BRIN. Organisasi kami, lembaga kami dihapus. Tidak ada lagi di KKP itu pusat riset perikanan dan pusat riset kelautan. Semua berpindah ke BRIN. Tentunya pukulan besar bagi KKP sendiri, karena riset itu kan penting. Ini saya mau cerita dulu ya, kenapa SUPM juga nanti dalam perjalanannya dihapus, ditutup gitu ya Pak ya. Dan tadi ada permintaan aspirasi dari alumni untuk dibuka kembali kan gitu ya Pak. Saya mau cerita dulu nih pengalaman saya, karena saya adalah jadi saya dipilih jadi kepala pusat riset perikanan tahun 2019 akhir Oktober 2021 keluar Pak Perpres BRIN. Nah disitulah saya mengalami luar biasa Pak,
pergolakan di antara peneliti ya, karena peneliti sudah eksis di KKP, dia harus pindah ke BRIN. Di BRIN itu semua Pak disatukan dari berbagai lembaga riset di Indonesia, dari semua kementerian. Yang biasa di sendirian, sekarang mereka harus bersaing dengan lembaga lain, dari peneliti-peneliti dari kementerian lain. Pasti itu kan mereka harus beradaptasi ya Pak. Luar biasa antara peneliti itu antara yang tinggal di KKP saja atau pindah ke BRIN. Tinggal di KKP berarti dia harus fungsionalnya harus dicopot Pak, bukan peneliti. Di KKP tidak banyak pilihan fungsional, gitu kan. Nah, akhirnya di Pusat Riset Perikanan aja sebanyak 960-an 67 itu pindah Pak ke BRIN. Kami yang ditinggal di manajerial aja Pak. Dari tahun 2022 sampai dengan 2023 terakhir kita dibubarkan setelah ada Permen OTK KKP yang baru nomor 5 tahun 2024, baru kemarin Pak keluarnya. Nah itu kami itu hidup segan mati tak mau ya Pak ya, hidup segan mati tak mau Pak. Saya luntang lantung, saya sih masih jadi kapus Pak, tapi kapus yang nggak ada isinya cuman orang manajerial ya, luntang lantung gitu ya Pak ya. Terus setelah Permen OTK keluar, OTK tuh tata kelola KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, di mana BRSDM itu jadi BPPSDM. Hanya 3 pusat pendidikan, pusat pelatihan, dan pusat penyuluhan Pak, 3. Riset semua sudah dihilangkan dari organisasi Kementerian Kelautan Perikanan. Baru sejak 13 Februari karena OTK KKP Pusat Riset Perikanan sudah dihapus, saya diminta untuk jadi PLT Pusat Pendidikan. Itu loh Pak. Nah, terus saya mau cerita nih. SUPM bagaimana nasibnya gitu ya Pak ya. Sama Pak. Jadi penghapusan atau pemberhentian kegiatan persekolahan SUPM ini kita sudah ada 5 Pak yang diberhentikan. Itu secara bertahap. Karena apa? Karena ada Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah itu mengamanatkan sekolah menengah itu adanya yang mengelola itu provinsi, ada di provinsi. Kalau perguruan tinggi baru di bawah kementerian, gitu Pak. Nah, tapi kan kemarin itu ada 10 ya, hampir 11 SUPM. Dilihat dulu nih Pak, diidentifikasi sama pimpinan terdahulu ya. Saya sebelum kesini saya mengumpulkan dulu data dan informasi Pak. Saya sudah tahu saya bakal ditodong nih, tapi nggak apa-apa. Ini kan aspirasi. Aspirasi kan harus ditampung kan gitu. Nah jadi dulu itu kenapa yang lain udah ditutup? Yang lain udah ditutup, yang ada sekarang masih 4 belum gitu ya Pak ya. Nah karena bertahap lihat siswanya, kondisi siswa. Jadi yang sekarang tersisa itu masih ada, yang masih ada tuh masih ada siswanya Pak.